Baik, hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas yang saya berikan kemarin, yaitu mengenai bagaimana sih mengimplementasikan studi kasus tentang menghitung keliling lingkaran. Nah, kita membuatnya juga dari awal, yaitu dari algoritmanya bagaimana, kemudian flowchart-nya bagaimana, pseudocode-nya bagaimana. Nah, saya akan menjelaskan melalui lembar ini Word ya, jadi teman-teman nanti bisa melihat di sini. Oke, size-nya saya rasa sudah cukup besar ya. Oke, sampai 150%. Baik. Nah, pertanyaannya kemarin adalah bagaimana kita mengimplementasikan menghitung keliling lingkaran dengan berdasarkan pada algoritma bahasa natural. Banyak teman-teman yang bertanya pada saya, apakah saya bisa menggunakan program ini, apakah saya bisa menggunakan aplikasi dan seterusnya. Maka saya akan tegaskan bahwa teman-teman itu bisa membuat dan mengimplementasi pun hasil algoritmanya dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun. Tidak hanya terbatas pada bahasa pemrograman Pascal. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat algoritmanya terlebih dahulu, menghitung luas lingkaran. Oke. Bagaimana caranya? Algoritma. Itu bahasa natural ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian, apa langkah yang harus kita lakukan untuk menghitung keliling lingkar? Ya, langkah pertama adalah kita awali dengan mulai, karena semuanya pasti ada awal dan juga ada akhirnya. Kemudian yang kedua, nah ini, setelah teman-teman mempelajari materi yang saya berikan hari ini, pasti kenal dengan yang namanya variabel konstanta. Ya, ada identifier variabel dan identifier konstanta. Hari ini, pada kasus ini kita akan menggunakan identifier konstanta, yaitu dengan apa? Menginisiasi nilai P. Ya, seperti yang saya sampaikan, P itu tidak pernah berubah nilainya, dia bernilai 3,14. Nah, ada yang membuat nilainya acut. Ya, misalnya dia pengen jari-jarinya nilainya selalu 7. Maka itu juga bisa digunakan sebagai nilai inputan dari konstanta P. Tapi kok misalnya jari-jarinya memang tidak bernilai atau inputannya bisa berubah, maka di sini jari-jari cukup kita tulis dengan jari-jari. Ya, inisiasi P, atau di sini kita bisa tuliskan input jari-jari. Oke. Kemudian langkah ketiga adalah memasukkan luasnya. Kelilingnya ya, kita hari ini menghitung kelilingnya. Apa rumus kelilingnya? Yaitu 2 kali nilai P dikalikan dengan jari-jari atau R. Yang keempat adalah mencetak hasilnya. Cetak hasil, cetak jari-jari karena kita input ya, jari-jari, kemudian keliling. Yang kelima, selesai. Nah, ini adalah penyelesaian dari algoritmanya seperti ini. Bawahnya saya akan membuat untuk pseudocode. Pseudo berarti kemiripan dengan code atau kodenya. Nah, untuk pseudocode di sini apa yang kita lakukan? Namanya kita tuliskan judulnya dulu. Program apa nama judulnya? Keliling misalnya. Kemudian yang kedua, kita akan deklarasikan. Apa yang perlu dideklarasikan? Yang pertama adalah nilai konstanta P. Oke. Kemudian yang kedua adalah variabel jari. Nah, ini. Langkah berikutnya, yaitu langkah keempat, apa? Nah, berikutnya adalah mendeskripsikan. Nah, pada deskripsi ini, apa yang kita lakukan? Yaitu keliling, yaitu rumusnya tadi 2 kali P kali R. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Ini adalah pseudocode-nya. Ya, ini adalah pseudocode. Kemudian di bagian atas adalah algoritmanya. Nah, pada saat implementasi program, maka teman-teman harus menggunakan acuan ini karena algoritma ini dijadikan sebagai benang merah.
ya kan, langkahnya seperti apa, hasilnya bagaimana, jalannya bagaimana. Itu kita benang merahnya adalah di sini, di algoritma ini. Jadi kita tidak boleh lepas dari ini. Bukan berarti kalau programnya sukses itu belum tentu benar kalau di algoritma dan struktur data mata kuliah ini ya. Tapi teman-teman harus memastikan bahwa sudah sesuai dengan algoritmanya seperti itu. Jadi tidak hanya successful di running, keluar executable-nya, jadi programnya nggak ada error dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi dia juga harus memenuhi kaidah algoritma yang sudah kita tuliskan sebelumnya seperti ini. Oke, berikutnya, saya stop share dulu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kita akan masuk dulu ke ini bahasa pemrogramannya. Nah, kebetulan saya akan menggunakan Pascal ya di sini ya. Sebenarnya saya akan buka Pascalnya terlebih dahulu. Pascal. Kita akan run dulu turbonya. Pada saat executable ini teman-teman bisa menggunakan yang lain gitu ya. Boleh menggunakan file bahasa pemrograman yang lain, tidak harus menggunakan Turbo Pascal ini. Boleh menggunakan yang lain. Kalau misalnya memang menguasai Java ya silahkan di Java, itu tidak masalah. Nah, pada saat menuliskan di bahasa pemrograman pun itu kita yang menjadi acuan itu adalah algoritmanya. Langkah pertamanya apa? Atau minimal kita yang dijadikan acuan itu adalah pseudocode-nya. Karena kan pseudocode itu sangat mirip gitu ya, sangat mirip dengan bahasa aslinya, bahasa pemrograman yang kita gunakan. Pada saat membukanya juga kita tinggal buka file new seperti ini ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan saya bagi dulu di sini. Baik. Nah, seperti itu. Tarik ke bawah sedikit. Ya. Nah, kita buka di sini. Kita ketikkan dulu judul programnya apa. Saya tuliskan program di sini, itu artinya saya menuliskan judul sesuai dengan pseudocode saya tadi ya, yaitu menuliskan judulnya terlebih dahulu. Apa tadi judulnya? Yaitu kemudian. Itu juga harus disesuaikan. Kemudian kita deklarasi di sini. Yang pertama deklarasi susus RT, kemudian yang kedua adalah deklarasi nilai konstanta. Nah, pada saat kita mendeklarasikan nilai konstanta, ingat tadi ya di materi yang sudah saya sampaikan ada simbol-simbol khusus ya. Titik 2 sama dengan, kapan saya menggunakan titik 2 sama dengan kapan saya menggunakan saja. Sama dengan 3,4 mana ya? Nomornya masih seperti ini. Nah, lupa di akhir ada kemudian variabelnya apa? Jari saja. Nah, di variabel ini kita bisa menentukan konstanta itu tidak hanya pi, jari-jari pun juga kita bisa tentukan. Di sini saya coba ya, konstantanya selain tapi kita harus sesuaikan juga dengan algoritmanya. Tadi di awal algoritmanya saya menuliskan jari-jari itu variabel. Oke, kita coba variabel dulu ya. Oke, variabelnya adalah jari. Begini, saya menuliskannya di pseudocode jari-jari seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan dia tipe datanya apa. Oke, nah tipe datanya sudah tahu kan ada beberapa tipe data yang kita gunakan. Nah, kita masukkan saja di sini integer.
Oke, selain jari-jari apa yang harus kita masukkan? Oh, ternyata ada yang lain, ternyata ada luas. Oh, di sini kita gabung saja jari-jari dan sorry kok luas lagi ya, keliling. Keliling ini kita jadikan dengan tipe data real. Oke. Deklarasi sudah, berikutnya kita masuk ke deskripsi. Deskripsi diawali dengan begin dan selalu diakhiri dengan titik. Kemudian di tengahnya ada statementnya. Nah, seperti ini biar kita nggak lupa. CLRSTM. Ini adalah komando untuk memasukkannya. Kemudian yang kedua, kita tuliskan dulu apa? Langkahnya tadi sesuai dengan ini. Kita capture dulu yang ini. Nah, ini kita harus menyesuaikan dengan ini teman-teman. Yang pertama tadi kita sudah diprogram, program sudah, deklarasinya konstantati, kemudian variabelnya jari-jari, deskripsinya adalah keliling. Ini kita sesuaikan dengan ini. Oh, kalau kita jari-jari dan keliling ini harus kita sesuaikan dengan ini. Oke, balik lagi ke pemrograman. Oke, nah di sini. Jadi yang harus kita masukkan apa? Kita harus memasukkan nilai dari right. Input jari-jari. Oke. Nah, di sini input jari-jari sama dengan berapa ya? Kita tutup seperti ini. Nah, kemudian di bagian readline itu nanti kita masukkan juga nilai jari-jarinya di mana nanti masuknya. Oh, ke variabel jari-jari begini. Oke, kurang tutup enter. Selanjutnya adalah kita deskripsikan yang kedua, yaitu memasukkan rumusnya keliling. Nah, apa itu rumusnya keliling? Rumusnya keliling adalah titik sama dengan 2 kali nilai konstantanya tadi dikasih nama apa? Pi. Oke, kemudian ganti dengan jari-jarinya. Nah, begini jari. Kenapa saya menuliskan jari-jarinya itu menggunakan underscore? Nah, apa yang kita tuliskan di sini? Ya, kita tuliskan di sini jari-jari ini itu harus sama seperti yang kita deklarasikan di atas. Misal pi-nya ini nggak saya kasih nama pi, tapi saya kasih nama tan, misalnya ya. Maka di bawah rumus konstanta bernilai pi atau 3,14 ini juga kita masukkan dengan deklarasi yang sama, yaitu tan. Tan itu nilainya 3,14. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan menuliskan hasilnya, right. Oke, menuliskan hasilnya. Keliling. Oh, saya kurang tanda petik. Oke, keliling. Keliling lingkarannya adalah singkat saja ya, sama dengan Nah, di sini kita masukkan nih keliling, hasilnya itu kita taruh di sini. Nah, hasilnya kita taruh di sini, keliling seperti ini. Oke, karena saya menggunakan sini tipe data real untuk bisa terbaca dengan baik, maka saya memasukkan batasan. Nah, ini adalah batasan. Oke. Sudah, kemudian kita tambahkan read dan di sini. Oke, ini akan saya coba untuk jalankan. Kita akan compile terlebih dahulu. Oh, masih ada yang salah. Nah, ternyata saya menuliskan clear screen itu CLS STR, padahal yang benar apa? CLR STR. Nah, bertemanlah dengan debug, karena debug itu akan membuat kita menjadi mengenal yang namanya bermacam-macam jenis error. Nah, kayak gini. Apa nih? Oh, di sini ada error 85 titik koma expected. Berarti saya ada salah penggunaan atau kurang penggunaan artinya. Nah, saya di sini menggunakan koma, padahal seharusnya dia menggunakan titik koma kayak gitu. Oke, ada lagi. Kenapa ini? Keliling titik 2 sama dengan 2. Loh, ada yang salah. Nah, perhatikan. Pada variabel saya menuliskan keliling itu nih. KELLILING, artinya ada 2
L di sini. Berarti yang bagian bawah juga harus sama, saya tambahkan 2L. Pada bagian hasil juga sama, harus saya tambahkan 2L seperti ini. Kalau yang di atas dihapus saja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sesuaikan dengan variabel yang sudah kita deklarasikan, maka keliling yang ada di sini itu harus sama dengan deklarasi yang bagian atas. Oke, kita compile lagi. Masih ada yang salah lagi. String constant exit line. Oh, berarti di sini ada nilai yang cukup besar yang belum terbaca. Apa itu? Nah, perhatikan. Keliling lingkarannya adalah ini. Ini adalah merupakan satu statement dari string, tetapi saya lupa memberinya apa? Betul, kalau sebuah string, ya ini dia harus ditutup dengan petik satu lagi, yang di awal petik tunggal satu, yang di belakang juga harus pakai petik tunggal. Sedangkan pada ini saya belum memberikan petik tunggal. Oke, kita tambahkan saja di sini petik tunggalnya. Nah, begini. Oke. Mari kita coba lagi. Kita mempelajari bentuk-bentuk error ya. Oh, sudah sukses. Tapi apakah bisa dijalankan dengan benar? Kita run. Oke. Sudah sesuaikah dengan algoritmanya? Yaitu menginputkan jari-jari? Ya, sudah sesuai ya, seperti yang saya masukkan tadi. Saya akan masukkan jari-jarinya misalnya adalah 7. Kemudian saya enter. Apakah langsung cetak? Oh iya, cetak. Hasil ya, keliling lingkarannya adalah 43,96. Mari kita coba sekali lagi dengan angka yang lain. Oke, kita run sekali lagi dengan angka yang lain. Oke, AL Tera. Ini, kemudian kita coba dengan angka yang lain, 16 misalnya. Oke, hasilnya 100,48. Teman-teman perhatikan, ketika saya menggunakan di sini perhatikan ya, saya di sini menggunakan write, hanya write bukan write len. Maka ketika saya run begini, nah kursor itu akan berada di sebelah kanan tulisan, ya. Itu ketika saya tidak menggunakan write len di bagian atas. Nah, kemudian di bagian bawah untuk hasil saya menggunakan write len. Jadi ketika saya run, maka kursornya pun juga ikut berada di bawah, bukan di sebelahnya. Kemudian yang kedua, kalau Anda perhatikan keliling lingkarannya itu ada 37,68. Kenapa di situ ada 2 angka di belakang koma? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Itu adalah pada batasan yang ada di sini. Keliling titik 2, 5 titik 2. 2. Nah, ini ada di sini. Ya, di keliling ini. Ting, ya ini. 5 itu adalah panjang karakter dari real yang saya deklarasikan di bagian atas. Sedangkan 2 itu adalah batasan dari berapa angka di belakang koma. Kalau misalnya di sini saya ganti 3 seperti ini. Ketika saya run. Nah, Anda perhatikan itu ada 31,400 yang artinya di belakang koma itu ada 3 angka. Nah, ini saya buat menjadi 2 angka saja. Oke, kalau sudah kita bisa save di sini. Bagaimana cara save-nya? Ya sudah, cukup save aja seperti ini. Kemudian tuliskan namanya, misalnya tugas pertama seperti ini. Kemudian kita klik oke. Ini kebetulan. Ya. Nah, nanti di bagian atas itu perhatikan tugas 1 titik pas, itu artinya sudah tersimpan di sini. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Oke, itu langkah-langkah dan juga akhir dari pembuatan pembuatan dari implementasi soal studi kasus yang saya sampaikan. Jadi tadi ada mulai, ya di sini sudah. Kemudian kita inisiasi P dengan menginputkan jari-jari. Nah, kalau teman-teman ini jari-jarinya tidak input ya,
dia tidak input tapi dia konstan, maka di sini cukup tuliskan inisiasi pi, koma, jari-jari. Jadi tidak ada variabelnya nanti. Kemudian masukkan rumusnya, kemudian cetak jari-jari dan juga keliling seperti ini. Pseudocode-nya juga seperti ini. Oke. Nah, itu sudah. Kira-kira apakah tugas Anda sudah sesuai dengan algoritma? Nah, nanti kita akan lihat hasilnya di pertemuan minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap sehat dan semangat.